Baik, terima kasih pemirsa, masih di Fokus Media. Nah, di segmen ketiga ini mungkin obrolannya lebih menarik ya, karena mungkin pemirsa di rumah penasaran nih, apa sih berita yang menarik pada masing-masing media cetak? Dan mungkin ladies first saja ya, dari Mbak Uli, apa sih berita menarik dari Linggau Pos? Kalau berita Linggau Pos itu ada dua berita ya yang sedang ditunggu-tunggu. Pertama, kebijakan tentang sekolah gratis yang realisasinya tahun ajaran 2019-2020. Jadi program sekolah gratis ini karena sudah banyak warga masyarakat Kota Lubuk Linggau yang merasa miskin lalu meminta tolong pada lurah-lurahnya untuk membuat surat keterangan tidak mampu. Nah, akhirnya ada beberapa lurah itu yang curhat lah ke wartawan Linggau Pos. Ini ada banyak gitu warga saya yang mulai bikin surat keterangan tidak mampu, minta tolong ke kami untuk bikin surat keterangan tidak mampu. Padahal dalam kondisi secara ekonomi mereka masih masuk kategori mampu. Dan hal ini ditanggapi langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau, Bapak Dr. Haji Tamri. Beliau menjelaskan bahwa program sekolah gratis itu datanya tidak diambil dari kelurahan, melainkan dari sekolah. Jadi data sudah dari sekolah yang disinkronisasikan dengan data dinas sosial. Artinya masyarakat Kota Lubuk Linggau diharapkan untuk tidak terlalu gerusa-gerusu karena program ini sudah diseleksi oleh pemerintah sehingga yang akan menerima hanya orang-orang yang benar-benar tidak mampu. Begitu. Jadi kalau misalkan ibunya mungkin berpenghasilan tetap di atas 5 juta, bapaknya dikolaborasikan penghasilannya 7 juta, mungkin ya harap menerima dan untuk diberikan pada yang lain dulu. Seperti itu. Jadi program sekolah gratis ini diperuntukkan untuk siswa kelas 1, kelas 7 dan kelas 10 tahun ajaran 2019-2020. Sehingga untuk teman-teman yang sudah di kelas 2, kelas 3 itu diharapkan untuk sepertinya tidak akan mendapatkan dulu karena diprioritaskan untuk siswa baru. Yang akan diberikan itu lengkap ya. Jadi mulai dari tas, terus sepatu, juga seragam. Jadi seragam ini seluruhnya pramuka, seragam olahraga itu dapat semua. Hanya saja kalau buku mungkin belum ya, karena buku kan biayanya sangat mahal seperti itu. Kita doakan saja semoga pemerintah Kota Lubuk Linggau bisa sukses dan menyelenggarakan program sekolah gratis ini bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu. Jadi masyarakat kurang mampu tidak ada alasan lagi untuk nggak sekolah atau nggak ada biaya mau beli tas, nggak mampu dan lain sebagainya. Itu nanti akan dibantu. Kuotanya untuk tahap pertama tahun 2019-2020 itu ada 6.000 siswa. Jadi lumayan ya. Terus yang kedua, ini kan teman-teman yang honorer sedang banyak bertanya-tanya ya, yang nggak lulus CPNS, terus yang mereka tahun ini mungkin sudah udah lebih dari 35 tahun tapi belum jadi CPNS, sementara pengabdiannya sudah lebih dari 12 tahun mungkin kan. Itu ada pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah ini insya Allah bakal dibuka mulai Februari 2019. Jadi informasinya untuk pemirsa Sil TV akan kami kupas Senin nanti di harian pagi Linggau Pos. Itu untuk tahap pertama, ini bocorannya dulu ya. Bocorannya dulu, prioritas pengangkatan PPPK tahap pertama itu diprioritaskan untuk ex honorer K1 dan K2. Terus yang ketiga itu penyuluh pertanian. Jadi penyuluh pertanian yang pengabdiannya luar biasa di desa-desa itu ya. Nah ini akan diapresiasi oleh pemerintah. Nanti kepastiannya seperti apa mekanisme dan juknisnya akan dirapatkan 23 Januari 2019 oleh Bupati Wali Kota di seluruh seantero Indonesia ini di Jakarta. Jadi nanti gajinya setara PNS loh ini. Ya, jadi PPPK ini gajinya setara PNS, tapi nanti gajinya dibebankan oleh pemerintah daerah. Jadi lumayan ya Pemda ya tugasnya. Begitu. Saya kira itu dulu dari harian pagi Linggau Pos. Nah, untuk berita selengkapnya karena harian pagi Linggau Pos ini nggak cuma edisi cetak. Jadi teman-teman yang ada di luar kota mungkin sedang ke Mekah atau sedang berada di Jakarta, di Jogja, tetap bisa mengakses harian pagi Linggau Pos dengan cara klik www.linggaupos.co.id atau berlangganan sistem PDF. Jadi di handphone pukul 1 malam sudah bisa diakses. Ini di smartphone masing-masing ya. Misalkan Bapak Kepala Dinas, anggota dewan, terus teman-teman yang
wirausaha yang mungkin sedang lobby-lobby di Tiongkok atau di Hong Kong, di mana liburan. Gimana sih Linggo Pos hari ini? Nah, klik biasa langganan PDF Linggo Pos ini lebih murah dibanding edisi cetak ya. Nanti bisa hubungin marketing kami langsung di Harian Pagi Linggo Pos. Seperti itu. Lalu kami juga ada line Instagram. Jadi teman-teman yang pengen mengakses bisa diklik koran Linggo Pos di Instagramnya atau di Facebook Harian Pagi Linggo Pos. Saya kira itu saja Mbak. Oke, terima kasih Mbak Uli. Oke, selanjutnya apa nih berita menarik dari Harian Selampari? Ya, dalam satu pekan ini Harian Selampari mengupas kejadian ya. Kemarin kayaknya, tepatnya kemarin ada kejadian begal ya di Simpang Temam itu. Nah, di sini kita mengimbau aja kepada masyarakat untuk lebih hati-hati ya, lebih hati-hati dalam berkendara, apalagi kalau kita lihat kronologisnya begal ini menyasar kepada para pelajar, khususnya di daerah masyarakat yang berada di selatan, lingkar selatan ya, selatan 1 atau selatan 2 atau selatan 1 ya, itu untuk lebih berhati-hati. Kalaupun berkendara, untuk diharapkan para pelajar itu beriring-iringan agar hal itu dapat menghindari. Kemudian dari sisi pendidikan kita mengangkat bahwasanya sekolah-sekolah sedang mempersiapkan itu ujian nasional berbasis komputer. Jadi beberapa sekolah sudah melakukan rapat komite dengan para wali murid ya, bagaimana membahas teknis UNBK yang akan mereka laksanakan. Ada beberapa sekolah yang melaksanakan itu secara mandiri, ada juga beberapa sekolah yang melaksanakan itu dengan bekerja sama ke sekolah-sekolah yang memiliki komputernya lebih banyak, seperti itu. Oke, mungkin dari situ dalam satu pekan ini berita yang ada di Harian Selampari. Jadi selanjutnya selain dari bisa membaca koran, kita juga ada edisi PDF ya. Jadi para pelanggan bisa untuk berlangganan PDF seperti ini. Begitu juga di media sosial, kita ada Instagram Harian Selampari dan di Facebook itu Koran Selampari. Ya, terima kasih Winnie. Oke, terima kasih Kak Elvan. Nah, selanjutnya untuk Selampari TV ini bagaimana nih Pak Yasin? Ya, jadi dalam sepekan terakhir ini kita mengangkat permasalahan sosial yang terjadi di Kabupaten Musirawas. Jadi di Kabupaten Musirawas itu di desa G1 Mataram, Kecamatan Tugumulyo, itu ada satu keluarga yang tinggal di gubuk yang tidak layak untuk ditempati. Namanya Pak Repait dengan istrinya Sri Suyati. Ini yang menjadi pembahasan kita. Mereka ini memang menempati rumah yang tidak layak huni, menumpang di tanah masyarakat, sehingga pemerintah tidak bisa membantu dibuat bedah rumah karena memang syaratnya harus tanah milik sendiri kalau mau bedah rumah. Nah, ini jadi masalah. Ini kan menjadi masalah kita. Jadi yang menjadi prihatinnya kita ini kan itu kan aturan berdasarkan aturan undang-undang. Jadi pemerintah beralasan mereka tidak bisa berbuat banyak untuk si Mbak ini tadi yang menempati gubuk ini tadi karena terbentuk dengan aturan, tidak bisa membangun bedah rumah, tidak bisa melalui program pemerintah dari pemerintah pusat kan. Jadi mereka berdalih itu sehingga dia sudah 11 tahun tinggal di gubuk itu. Nah, semestinya disinilah yang dituntut oleh masyarakat, disinilah kemampuan seorang pemimpin untuk mencarikan solusi. Kalau hanya berdalih dengan undang-undang tidak bisa, aturan tidak bisa, itu anak SD pun bisa kalau seandainya ada patokan. Iya, benar. Kalau ada uang, ada anggaran, kemudian ini tinggal kerjakan siapapun bisa. Nah, yang dituntut masyarakat tapi kepiawaian seorang pemimpin. Bagaimana mencarikan solusi untuk Bapak ini sehingga dia bisa tinggal di tempatnya layak. Kalau tidak bisa dibangunkan melalui program bedah rumah tadi, kan bisa dianggarkan lewat APBD, mungkin lewat APBD disewakan rumah. Nah, misalnya kita ini kan hidup ini kan tidak lama, mungkin mbak-mbak ini mungkin tidak sampai ratusan tahun lagi. Iya, benar sekali. Jadi apa salahnya pemerintah menganggarkan untuk sewa rumah? Mesti kan begitu, bisa dibuat aturan. Nah, ini yang kita miris di situ, pejabat daerah maupun di pusat itu selalu beralasan dengan
undang-undang aturan terbentuk dengan itu. Nah, ini kan masalah sosial. Oke, kalau yang tidak sosial, masalah sosial ini sangat sangat rentan. Ini disinilah peran dari pemerintah. Itulah gunanya pejabat. Pejabat itu kan harus mampu mencari solusi. Kalau tidak bisa mencarikan solusi, ya untuk apa pejabat? Kemudian kemarin dinas sosial berkunjung ke rumah ibu itu ya, dengan memberikan solusi mau dipindahkan ke ini sangat miris sebenarnya. Mau dipindahkan ke panti jompo. Ini kan sangat tidak layak karena dia hidup ini kan suami istri. Sementara kalau kita di panti jompo kan berkelompok. Ibu, nenek-nenek dengan kakek-kakek kan dipisah. Nah, dia tidak bisa bersama. Sementara dia ini kan hidup masih sekeluarga, masih utuh kan berdua. Kalau dia tinggal di jompo artinya dia harus berpisah. Sementara dia ingin hidup bersama, dia tidak mau pasti. Iya, di masa tuanya. Tidak mau dia tinggal di jompo. Di jompo itu kan untuk orang yang tidak ada keluarga, yang tidak punya ini, atau tidak punya istri, atau tidak punya suami. Nah, ini kan dia masih utuh. Nah, itu jelas dia tidak mau, wajar. Nah, ini. Kemudian, alhamdulillah berkat dari diberitakan di Siram Pari TV, itu kan mendapat respon yang luar biasa dari lembaga sosial yang selalu aktif memberikan bantuan kepada orang tidak mampu. Jadi begitu dia ini melihat berita di Siram Pari TV kan, Linggau Sedekah itu langsung kontak saya, kebetulan memang kenal kan. Dia tanya di mana lokasinya, dia ingin bantu kan, ingin bantu itu. Itu sebenarnya di luar jangkauan kami kata dia kan, karena sesuai dengan tema, sesuai dengan judul lembaga itu Linggau Sedekah kan, berarti dia wilayah Linggau, tapi dia ngomong karena ini sosial dan jaraknya juga dekat, kita kan hubungan emosional antara Musirawas dengan Lubuk Linggau termasuk juga Muratara kan dekat, jadi sehingga dia tertarik untuk membantu. Oke, kita siap untuk mengantarkan kan wartawan kita yang menemukan lokasi itu, jadi langsung sekalianlah diliput kan untuk dia ngasih bantuan ini supaya menjadi perhatian pemerintah dan lembaga sosial yang lainnya juga bisa memberikan bantuan itu. Jadi kan termasuk juga tanggapan dari Linggau Sedekah tadi, ya kalau beralasan dengan terganjal di aturan tadi, ya jelas itu semua orang tahu bahwa tidak bisa dibantu karena dia bukan milik, tanah itu bukan milik dia, kan milik orang numpang istilahnya. Itu tadi kalau dikontrakkan kan apa salahnya kan bisa, mungkin dianggarkan di APBD, mungkin itu. Itu kalau untuk berita yang menarik di Siram Pari TV dalam sepekan terakhir itu jadi sudah cukup menjadi perhatian publik berita itu, karena ini kan pemasaran sosial, jadi artinya Kabupaten Musirawas itu kan yang dengan slogan sempurna itu masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan perhatian. Itu yang sehingga cukup menjadi perhatian publik. Iya. Jadi agak miris kan itu. Mungkin ke depan mudah-mudahan itu bisa ada solusi untuk Mbak tadi. Mungkin dikontrakkan mungkin kan untuk dia kan sudah menolak untuk di Panti Jompo, mungkin bisa dikontrakkan rumah yang lebih layak. Gitu. Nah, kemudian untuk Siram Pari TV itu selain bisa ditonton melalui UHF, itu ditangkap antena UHF, kita juga aktif di media sosial, diantaranya YouTube dengan Facebook. Facebook ada Facebook, kita streaming di Facebook itu setiap jam tayang itu sudah mulai ada itu kan. Nah, kalau ini bisa ditonton dimanapun berada. Cukup banyak pemirsa Siram Pari TV yang berada di luar negeri, yang di Singapura, Malaysia memberikan respon itu, maka saya tahu bahwa itu sering ditonton di luar, baik warga Kota Lubuk Linggau yang berdomisili di luar, di Singapura, Malaysia, di Brunei, juga ada yang di Jakarta, ada juga yang di Medan memberikan respon kepada Siram Pari TV. Memang Siram Pari TV belum bisa diakses di parabola karena kita belum masuk satelit, tapi untuk sementara kita bisa ditonton di Facebook streaming, dan juga di YouTube-nya juga bisa diakses. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Yasin. Baik pemirsa di rumah, mungkin kalau pemirsa di rumah merasa ribet ya untuk membaca koran, beli koran di jalan gitu ya. Pemirsa di rumah bisa langsung akses media online lewat smartphone gitu kan. Nah pemirsa, dengan berakhirnya perbincangan kita di segmen ketiga ini, maka menandakan berakhir juga perbincangan kita di Fokus Media kali ini. Pemirsa di rumah jangan lupa untuk terus menyaksikan Fokus Media hanya di Siram Pari TV punya kita Gale. Saya Dwi Widianita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.